Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu kepribadian dalam perspektif akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen mata kuliah akuntansi kepribadian. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi. Nah, terdapat 3 alasan mengapa kita perlu mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi. Alasan yang pertama yaitu akuntansi adalah tentang manusia. Kait dengan akuntansi adalah tentang manusia, sesungguhnya berdasarkan pemikiran perilaku, manusia, dan faktor sosial didesain secara jelas dalam aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Nah, alasan yang kedua yaitu akuntansi adalah tindakan. Lewat akuntansi, berbagai realisasi dalam anggaran dapat diwujudkan dan informasi yang dihasilkannya terus berdampak pada tindakan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Dan alasan yang ketiga yaitu akuntansi tentang ekonomi dan politik. Aspek akuntansi ekonomi politik bergantung pada hubungan sosial produksi teori ekonomi. Neoklasik memandang bahwa pelaporan akuntansi dan pengungkapan dipandang sebagai alat penjaga posisi pihak yang berkuasa terhadap sumber daya atau kapital dan sebaiknya dijadikan sebagai alat untuk mengerongrong pihak yang tidak memiliki sumber daya yang berdampak pada konflik struktural dalam masyarakat. Nah, setelah kita membicarakan alasan mengapa aspek keperilakuan dalam akuntansi itu perlu dipertimbangkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi akuntansi keperilakuan. Aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Aplikasi utama akuntansi adalah keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas yang jelas, menurut UST pada tahun 2014. Berperilaku terbuka dan transparan merupakan hal yang penting. Berdasarkan beberapa penelitian, penyebab individu melakukan tindakan tidak jujur atau tidak transparan dan terbuka ketika membuat laporan keuangan adalah motif uang, yaitu keuntungan dan bonus yang tinggi. Menurut Andrew pada tahun 2007 dan Haley pada tahun 1985. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang mencakup pengumpulan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan. Lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Lanjut, di sini kita akan membahas mengenai lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luasnya sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperilakuan meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Beberapa jurnal telah menerbitkan artikel yang didasarkan pada metode riset keperilakuan, pengembangan teori, aplikasi praktik, dan uraian perilaku manusia dalam berbagai pengaturan. Nah, selain lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan, terdapat juga lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersamaan akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukannya tindakan yang diinginkan.
Lalu, apa sih persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan? Nah, perbedaannya yang pertama dari area keahlian. Akuntansi keperilakuan, keutamaan akuntansi, pengetahuan dasar ilmu sosial, sedangkan ilmuwan keperilakuan, keutamaan ilmu sosial tidak ada pengetahuan akuntansi. Nah, perbedaan yang kedua, kemampuan mendesain dan melakukannya perencanaan proyek keperilakuan. Dalam akuntansi keperilakuan, bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan, sedangkan dalam ilmuwan keperilakuan, elemen kunci dalam pelatihan. Nah, perbedaan yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus, di mana akuntansi keperilakuan elemen kunci dalam pelatihan, sedangkan ilmuwan keperilakuan bukan elemen utama dalam pelatihan. Perbedaan yang keempat yaitu adalah orientasi, yang dimana akuntansi keperilakuan itu profesional, sedangkan ilmuwan keperilakuan itu ilmiah. Perbedaan yang kelima yaitu adalah pendekatan masalah. Nah, akuntansi keperilakuan yaitu praktik, sedangkan ilmuwan keperilakuan yaitu teoritis dan praktik. Perbedaan yang keenam, fungsi. Akuntansi keperilakuan melayani klien dan menasehati manajemen, sedangkan ilmuwan keperilakuan ilmu lanjutan dan pemecahan masalah. Perbedaan yang ketujuh, kepentingan dalam ilmu keperilakuan, di mana akuntansi keperilakuan terbatas terhadap akuntansi terkait bidang, sedangkan ilmuwan keperilakuan terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pembahasan mengenai perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi sosial, dan psikologi sosial, di mana psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikologi memperhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Sedangkan sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia secara spesifik. Sosiologi telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang format dan relatif rumit. Dan psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utama adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Seseorang dapat juga menjelaskan perilaku dan istilah keturunan, lingkungan sosial, pengurangan tegangan, atau pembuatan keputusan yang masuk akal. Ada perbedaan pendapat dalam beberapa gagasan penting, kondisi-kondisi ekonomi, atau dorongan hati dalam membentuk perilaku. Masing-masing sudut pandang mempunyai dukungan ilmiah yang saling bersaing dan layak dipertimbangkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.